Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Eriza, NIM saya 1932311021. Saya semester 4 dari program studi S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai tentang penyalahgunaan nafza. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang nafza itu sendiri, di sini kita akan membahas mengenai narkoba terlebih dahulu. Apa sih narkoba itu? Narkoba itu singkatan dari apa? Coba, ayo. Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Nah, baik. Sekarang kan kita sudah mengetahui ya singkatan dari narkoba itu apa. Nah, selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah yaitu NAPJA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, di sini kita kan sudah mengetahui ya singkatan dari nafza dan narkoba itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari narkoba atau nafza. Ada yang tahu nggak sih pengertiannya apa sih narkoba atau nafza ini? Narkoba atau nafza adalah zat yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Nah, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang, di mana efek samping dari obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Nah, selanjutnya menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan penyakit tertentu. Jadi sebenarnya narkoba itu baik digunakan dengan menggunakan dosis sesuai yang kita butuhkan. Nah, perlu kita ketahui bahwa narkoba merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang penyalahgunaannya sangat meningkat. Nah, sementara ada sekitar 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya disebabkan oleh penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan masalah dalam berbagai sektor, diantaranya dalam bidang kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan di seluruh penjuru dunia. Untuk selanjutnya yaitu ada efek dari narkoba atau nafza. Nah, berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari pengguna nafza dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Untuk golongan yang pertama yaitu golongan depresan. Nah, ini merupakan jenis nafza yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan mampu membuat tertidur bahkan bisa tak sadarkan diri. Untuk contoh obatnya seperti ada opioida, seperti morfin, heroin, dan sodein. Terus ada sedatif seperti obat penenang, terus ada hipnotik, obat tidur, dan ada tranquilizer atau anti cemas. Untuk golongan yang kedua yaitu golongan stimulan. Nah, golongan ini merupakan nafza yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Pada golongan ini membuat pengguna menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Nah, untuk contoh obatnya ada apahetamin seperti sabu atau ekstasi, dan ada kokain. Nah, untuk golongan yang ketiga yaitu golongan halusinogen. Nah, ini adalah golongan nafza yang membuat pengguna berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran sehingga perasaan dapat terganggu. Contohnya seperti kanabis, yaitu contoh obatnya ganja. Selanjutnya di sini ada dampak langsung bagi pecandu narkoba. Di sini ada bagi jasmani atau tubuh manusia. Nah, tiap zat dapat memberikan efek yang berbeda terhadap tubuh yang dapat menyerang seperti pada jantung, otak, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem syaraf, sistem pernapasan, dan dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya
seperti contohnya HIV atau AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain. Dan banyak dampak lainnya yang dapat merugikan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada dampak langsung narkoba bagi kejiwaan atau mental manusia yang dapat menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat atau psikotik, bunuh diri, dan melakukan tindakan kejahatan, kekerasan, dan perusakan. Nah, selanjutnya yaitu ada memulihkan kondisi dengan rehabilitasi narkoba. Nah, orang yang langsung mengkonsumsi narkoba atau menjadi pecandu narkoba dapat dilakukan pemulihan dengan dilakukan rehabilitasi. Adapun beberapa tahap-tahap yang umumnya dilakukan yaitu sebagai berikut. Nah, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seseorang kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, sehingga dokter akan memberikan penanganan terhadap hasil pemeriksaan tersebut untuk menghilangkan efek yang ditimbulkan. Nah, langkah yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu detoksifikasi. Nah, detoksifikasi merupakan upaya pembersihan racun akibat penggunaan narkoba di mana dilakukan dengan cara pemberhentian pengguna narkoba. Nah, untuk langkah ketiga yaitu stabilisasi. Nah, ini merupakan cara ketiga yang dilakukan setelah 2 tahap sebelumnya. Nah, dokter akan memberikan resep obat untuk pengobatan jangka panjang. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu dukungan orang sekitar. Berkomunikasi dengan orang dekat tentang masa pemulihan dari pengguna narkoba dapat membantu menghilangkan keinginan untuk kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba. Pilihan orang yang dapat dipercaya seperti keluarga, teman dekat yang mungkin dapat membantu si pecandu narkoba dalam pemulihannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada pencegahan. Pencegahan yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu ada pencegahan primer. Nah, pencegahan primer merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini supaya orang tidak menyalahgunakan narkoba. Sasaran utamanya adalah anak atau remaja, keluarga, dan kesatuan masyarakat yang belum terkena masalah penyalahgunaan narkoba. Untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukannya seperti penyuluhan, pendidikan tentang pengetahuan bahaya narkoba, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah untuk menginisiasi penyalahgunaan narkoba yang baru saja menggunakan atau mencoba-coba. Mereka perlu disarankan supaya nantinya tidak berkembang menjadi pecandu karena efek adiktif dari narkoba yang dikonsumsi. Nah, untuk kegiatannya yang bisa dilakukan seperti layanan informasi atau konseling, lalu ada rujukan, fasilitas penguatan kelompok, lalu ada bimbingan, dan yang terakhir adalah pendidikan pengembangan individu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan bagi para pecandu yang sudah lama mengkonsumsi narkoba dan bergaul dengan barang haram ini. Biasanya dalam tahap pencegahan ini para pecandu akan direhabilitasi. Nah, biasanya kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. Lalu yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan kesehatan penyalahgunaan nafza. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.